Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan channel kita Amermatika Esakar. Salam sehat, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita melanjutkan pembahasan soal latihan PTS penilaian tengah semester kelas 8 bagian 2 ya. Kalau dulu bagian 1 nomor 1 sampai 15 kita lanjutkan ya. Kita melanjutkan jadinya nomor yang 16 ya. Baik. Jika menghubungkan titik-titik koordinat P min 2,4 Q 1,0 ya maaf, dan R nya negatif 5,0, maka kita akan mendapatkan bangun titik-titik. Oke. Kalau kita gambarkan di bidang koordinat, ini titik P nya negatif 2, negatif 4, kemudian titik Q nya 1,0 dan titik R nya negatif 5,0. Nah, apa yang terbentuk ini? Ya, segitiga. Yang jelas panjang RQ nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. QR nya 6. Nah, panjang QR nya 6 satuan ya. Panjang QR atau RQ nya ya, panjangnya 6. Kemudian segitiganya apa? Yang jelas tidak siku-siku ya, tidak siku-siku. Nah, sekarang panjang dari PQ berapa? Nah, ini bisa menggunakan Pitagoras. Ini 3 satuan, ke atasnya 4 satuan ya. Berarti menggunakan Pitagoras gimana? Atau bisa menggunakan rumus jaraknya ya, PQ nya berapa? Nah, bisa kita hitung panjang PQ nya. Nah, kalau menggunakan rumus jarak, panjang PQ sama dengan akar dari, kita buat panjang, nah, selisihnya min 2 dikurangi 1 nah, dalam kurung ya, negatif 2 naik ya, dikurangi 1 kuadrat. Nah, ini selisih kuadrat ya ini, terus ditambah dengan selisih y nya dikuadratkan juga. Ini negatif 4 dikurangi 0 ya. Negatif 4 dikurangi 0 kurangi 0 ya, dikuadratkan juga. Oke, sehingga diperoleh akar dari negatif 2 dikurangi 1 negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan positif ya, positif 9 ditambah negatif 4 dikurangi 0 ya, negatif 4 dikuadratkan positif 16, sehingga 9 ditambah 16 itu sama dengan 25, sehingga akar dari 25. Akar dari 25 berapa? 5. Nah, 5. Oke. Panjangnya PQ 5. Panjang PQ 5. QR nya tadi 6. Panjangnya ini 6. Ini 5. Nah, sekarang kita lihat panjang PR nya apa sama dengan PQ. Kita lihat P ke R ini ke kiri 3 satuan, ke atas 4, sama 3 dan 4, berarti ini juga panjangnya sama 5, berarti segitiganya sama, kaki dua sisi yang sama, berarti jawabnya yang C. Oke, kita lanjut nomor 17. Gariskan melalui titik negatif 3,5 dan 0,5. Sedang garis M melalui
titik min 3,3 dan min 1,3. Posisi garis K dan M adalah. Nah, sekarang kita lihat Y-nya sama. Di belakang sama ini menunjukkan garis jaraknya terhadap sumbu X sama. Artinya apa? Ini sejajar dengan sumbu X. Jadi menunjukkan kalau yang belakang ini sama, ya, ini sejajar dengan sumbu X, ya, sejajar dengan sumbu X. Kita lihat apakah ini juga sama. Belakangnya 3, ini 3. Ya, ini menunjukkan jaraknya terhadap sumbu X juga sama. Berarti kedua garis tersebut semuanya sejajar dengan sumbu X. Jadi jawabnya adalah yang A. Kalau yang sama yang depan, absisnya itu sejajar sumbu Y. Itu. Oke. Kita lanjut. Nomor 18. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 5 Q 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 5, 10, maka relasi himpunan P ke Q adalah. Nah, ini 1 itu kurang dari apa setengah dari atau 2 kali dari 4 dari 2. Ya, 1 itu yang benar setengah dari, ya, setengah dari 2. 2 itu setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 5 setengah dari 10. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke. Next. Oke, nomor 19. 4 orang anak bernama Thohir, Erik, Taufik, dan Zainul mempunyai kesukaan masing-masing. Thohir belajar kelompok dan menulis cerpen. Erik bermain komputer dan renang. Sedangkan kesukaan Taufik itu menulis cerpen dan renang. Sedangkan kesukaan Zainul renang saja. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tapi tidak suka belajar kelompok adalah. Oke, kita tuliskan kelompok anaknya dan ini kesukaannya belajar kelompok. Sekarang kita hubungkan relasinya, ya. Kita hubungkan relasinya. Thohir sukanya belajar kelompok, ya. Thohir dengan belajar kelompok dan juga menulis cerpen. Erik sukanya main komputer dan renang. Ini Erik, main komputer dan renang. Sedangkan Taufik menulis cerpen dan renang. Taufik menulis cerpen dan renang, ya. Oke, sedangkan Zainul renang saja. Renang saja. Oke. Sekarang siapa anak yang suka menulis cerpen tapi tidak suka belajar kelompok? Nah, yang cerpen ini ada 2, antara Thohir dan Taufik. Nah, tetapi Thohir kan suka belajar kelompok. Yang tidak suka belajar kelompok adalah Taufik. Nah, Taufik karena cerpen dan renang, tidak belajar kelompok. Jadi jawabnya C. Oke, lanjut nomor 20. Relasi yang tepat dari himpunan A ke B pada diagram panah di bawah adalah 1 pasangannya 3, 2, 4. Jadi kalau kurang dari salah. 1 kalau kurang dari 1 dihubungkan dengan semua ini. Ya, faktor dari juga salah. 1 faktor dari semuanya ini. Setengah dari 1 setengah dari 3 juga salah. Ya, yang benar 1, 2 kurangnya dari 3.
2 ini juga 2 kurangnya dari 4, 3 juga 2 kurangnya dari 5. Nah, jadi jawabnya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Himpunan pasangan berurutan yang mewakili diagram Kartesius di bawah adalah, kita lihat dari yang pertama ini 1,3 ya, 1,3 ini 1,3 terus berapa setelah 1,3? 2,1. Nah, ini 2,1. Setelah 2,1 3,4. Nah, ini 3,4. Kemudian 3,6. Terus ini 4,3. Terus yang terakhir 5,5. Nah, ini 5,5. Oke, tinggal mencocokkan pada pilihan mana yang sesuai. 13, 21, 13, 21, terus setelah 21 34, 36. Nah, 34, 36. Oh, berarti yang ini. Jadi jawabnya yang D. Oke. Next, nomor 22. Perhatikan grafik berikut yang bukan merupakan grafik pemetaan, atau fungsi. Ya, kita tahu ini setiap anggota ini punya satu pasangan. Nah, ini kalau kita tarik tidak ada yang double. Ini juga kalau kita tarik ke sana ke grafik semua punya pasangan, ya satu. Ini juga, jadi ini juga merupakan fungsi. Nah, berarti yang bukan ini kita perhatikan kalau misalnya X-nya di sini pasangannya mempunyai 2 pasangan, ya. Nah, andaikan ini X-nya, nah, maka mempunyai 2 pasangan, yaitu di sini dengan di sini. Nah, kan syaratnya pemetaan itu harus tepat satu pasangan. Ini 1X mempunyai 2 pasangan. Di sini juga. Nah, nanti kalau kita hubungkan sini juga mempunyai 2 pasangan di sini dan di sini. Berarti ini bukan pemetaan atau bukan fungsi. Oke. Next. 23. Diagram di bawah yang merupakan pemetaan. Asal pemetaan ini semua punya pasangan, tetapi ini double. Nah, ini salah, tidak boleh. Ini juga ada yang mempunyai lebih dari 1 pasangan. Nah, ini juga salah. Nah, bukan. Kemudian yang C, nah ini ada yang nggak punya pasangan, jomblo ini. Nah, ini juga bukan. Nah, maka kita lihat yang D, ini semua punya pasangan dan semua cuma punya 1 pasangan, sehingga yang benar adalah yang D, yang merupakan pemetaan. Oke. Next, nomor 24. Himpunan berikut yang merupakan fungsi adalah. Nah, kalau berupa himpunan pasangan berurutan begini, kita lihatnya yang depan. Nah, tidak boleh sama. Kalau sama itu menunjukkan punya pasangan lebih dari 1. Ini 1, ini juga 1. Nah, ini kembar, ini mempunyai lebih dari 1 pasangan. Nah, apalagi ini ada lagi. Nah, berarti ini bukan. Nah, ini salah. Nah, bukan. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang sama. Nah, B ini berarti
merupakan fungsi. Nah, ini sama 4 dengan 4 bukan. Nah, berarti ini 4, 3, ini 2, ini 2, ini kembar. Nah, 2 ini 2 lagi, tidak boleh. Ini 4, ini 4 lagi juga bukan. Ya, berarti jawabnya yang B. Oke. Yang terakhir, suatu fungsi didefinisikan oleh fungsi f dengan memetakan x ke 5 min 2x. Bayangan dari negatif 3 pada fungsi tersebut adalah, bayangan dari negatif 3 ya x nya ini kita ganti negatif 3, sehingga ini kita peroleh ya, 5 dikurangi 2, x nya kita ganti dengan negatif 3, negatif 3. Ini caranya ya. Oke, sehingga kalau dihitung sama dengan 5 dikurangi negatif 2 kali negatif yang negatif jadi positif. 2 kali 3 6, 5 tambah 6, sehingga diperoleh sama dengan 11 ya. Sehingga jawabnya yang C. Oke, demikian pembahasan kita untuk PTS kelas 8 ya, latihan untuk semester 1 ini telah selesai bagian yang kedua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, sampai jumpa. Tetap setia di channel Amir Matika SKR. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.